Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sebagian murid sekolah dasar di Pasaman Barat, Senin pagi terpaksa melaksanakan ujian di tanda darurat karena sekolah mereka rusak. Bandara Internasional Minangkabau tak lagi wajibkan tes PCR dan antigen bagi calon penumpang pesawat. Tak mengindahkan teguran dari PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat, 5 warung tuak yang berada di kawasan Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi dibongkar paksa tim gabungan Senin siang. Pembongkaran dilakukan pemerintah Kota Bukit Tinggi karena penyewa dinilai melanggar aturan. Menurut Humas PT KAI, pembongkaran dilakukan karena penyewa tidak mengindahkan surat peringatan yang telah mereka sampaikan. Sebelum dibongkar paksa, pemilik warung tuak telah 3 kali diberi surat peringatan agar tidak menjual tuak di area tersebut karena dilarang. Kita menyelenggarakan kegiatan penertiban aset kereta api yang berada di Bukit Tinggi ya, di tepatnya di Jalan Syekh Rasuli Tengah, Sawahan, Kecamatan Buku Pancang, Kota Bukit Tinggi, yang mana ini lahan disewakan dengan disalahgunakan peruntukannya untuk menjual minuman-minuman keras. Salah seorang pemilik warung menyayangkan pembongkaran paksa itu karena pembongkaran terkesan tebang pilih. Yang ditertibkan hanya warung tuak, sedangkan warung lainnya dibiarkan. Kini mereka kebingungan mencari lokasi kontrakan dan usaha yang lain, karena jualan tuak menjadi usaha yang mereka teruskan dari orang tua. 5 kedai tua, jadinya kece orang PJKA kok memang harus menemui Herman Sapar. Kece orang PJKA kok memang disuruh Herman Sapar untuk membongkar kedai. Alasannya? Alasannya dek kedai tua. Jadi contohnya kadai tukar pun usaha nggak bisa lah, memang harus bongkar, wajib bongkar. Itu. Tidak ada perlawanan dari pemilik warung selama penertiban dilakukan. Aksi pembongkaran menjadi tontonan bagi pengunjung Pasar Bawah Bukit Tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Saat ini angka stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak di pesisir selatan cukup tinggi, yaitu 25%. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 23%. Tercatat, lebih dari 700 anak bawah 5 tahun terindikasi stunting. Sebagian besarnya dialami anak-anak yang berada di bawah usia 2 tahun. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang stunting menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Hal ini disampaikan oleh Rektor dari Universitas Perintis Indonesia saat melepas mahasiswa program pengabdian kepada masyarakat dan praktek kerja lapangan di Aula Kantor Camat Sutra beberapa waktu lalu. Universitas Perintis ditunjuk sebagai pembimbing dalam mengatasi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan yang dimulai dari tahun 2022 hingga 2024. Kalau stunting itu di pesisir selatan ini nggak salah itu di atas angka nasional. Nasional itu 23, sekian. Di sini nggak salah 25-an lebih persen dari total jumlah balita atau bawah 5 tahun. Nah itu yang terdeteksi itu diperkirakan itu lebih banyak. Nah, salah satu pendamping ditunjuk adalah Universitas Perintis untuk Kabupaten Pesisir Selatan. 450 mahasiswa yang disebar di 12 nagari yang ada di Kecamatan Sutra ini akan membantu memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat untuk mencegah peningkatan angka stunting di pesisir selatan. Mulai dari edukasi makanan yang bergizi,
hingga kepada pemeriksaan kesehatan di pelayanan masyarakat maupun di posyandu. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Bandara Internasional Minangkabau telah menerapkan aturan terbaru bagi pelaku perjalanan domestik yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua atau lengkap. Calon penumpang tak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun tes PCR negatif. Penerapan aturan yang dilakukan oleh Bandara Internasional Minangkabau ini sebagai tindak lanjut surat edaran terbaru dari pemerintah pusat terkait penghapusan antigen dan tes PCR bagi pelaku perjalanan darat, laut, dan udara. Dalam aturan tersebut, menerapkan pelaku perjalanan domestik yang sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen dan PCR negatif. Namun bagi mereka yang baru melaksanakan vaksinasi pertama, tetap diwajibkan untuk tes PCR dan antigen. Untuk penumpang dengan komorbid, wajib disertai dengan surat keterangan dari dokter spesialis dan tetap harus tes PCR dan antigen. Pemberlakuan aturan baru tersebut sudah diterapkan sejak tanggal 8 Maret 2022 lalu. Dari Satgas Nasional maupun dari Kementerian Perhubungan. Yang mana sekarang untuk syarat pelaku perjalanan dalam negeri itu tidak lagi membutuhkan hasil tes COVID baik dengan antigen maupun dengan PCR mulai tanggal 8 Maret 2022. Saat ini penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau sekitar 35 penerbangan setiap hari dengan jumlah penumpang tertinggi 5.200 orang penumpang per hari. Sebelum dihapuskannya tes PCR dan antigen, jumlah penerbangan hanya 20 penerbangan per hari. Robiha melaporkan dari Padang.